Oke, selamat datang di pembahasan kita tentang perjalanan seorang pelajar modern di dunia informatika. Kita nggak akan lihat ini sebagai mata pelajaran biasa ya, karena sejujurnya ini adalah tentang sebuah cara pandang baru untuk melihat dan bahkan membentuk dunia di sekitar kita. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini. Kamu udah milih buat belajar informatika, dan itu langkah yang besar. Tapi kamu beneran tahu nggak sih, apa aja yang menanti di depan? Apa isi dari perjalanan ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Soalnya gini, pilihan ini tuh punya bobot. Ini bukan sekedar satu mata kuliah lagi yang harus dilewati, tapi ini adalah sebuah investasi buat masa depan kamu. Baik nanti waktu kuliah, maupun pas masuk dunia kerja. Makanya penting banget buat kita ngejalaninnya dengan serius. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu satu hal yang penting banget. Kalau kamu mikir informatika itu cuma soal komputer, ngoding, atau main game, wah, kamu baru lihat kulitnya aja. Definisi aslinya jauh lebih luas dan menarik dari itu. Jadi, apa sih informatika itu? Gini deh, anggap aja ini tuh kayak sebuah kacamata baru buat memahami dunia, baik dunia alami ciptaan Tuhan maupun dunia buatan manusia. Jadi ini bukan cuma tentang gimana cara pakai teknologi, tapi lebih dalam lagi tentang gimana cara memahaminya sampai ke akarnya. Dan kerennya lagi, informatika itu adalah gabungan sempurna dari STEAM. Ada sainsnya, ada teknologinya, ada rekayasanya, bahkan ada sentuhan seninya loh dalam desain, dan tentu aja matematika sebagai fondasinya. Ini bukti kalau informatika itu bidang yang kreatif banget. Nah, biar gampang ngebayangin struktur belajarnya, kita pakai analogi yang kuat banget. Sebuah rumah. Inilah pilar-pilar yang bakal ngebangun pemahaman kamu dari nol. Totalnya ada 8 pilar utama, 8 elemen inti yang jadi kerangka kurikulum informatika modern. Mari kita lihat apa aja isinya. Nah, ini dia pilar-pilarnya. Mulai dari berpikir komputasional, terus ada teknologi yang kita pakai tiap hari, sampai ke gimana dampaknya buat masyarakat. Anggap aja masing-masing pilar ini tuh kayak batu bata yang bakal ngebangun keahlian kamu secara utuh. Oke, dan poin yang paling krusial tuh ini, semua pilar pengetahuan tadi itu berdiri di atas satu fondasi utama, yaitu berpikir komputasional. Ini adalah cara kita memecahkan masalah yang jadi dasar dari segalanya. Pertanyaannya nyelekit kan? Coba bayangin, kalau fondasi sebuah rumah nggak kokoh, ya ambruk. Sama aja kayak gitu. Kalau cara kita berpikir dan mecahin masalah itu rapuh, semua pengetahuan teknis yang kita bangun di atasnya bisa jadi sia-sia. Inilah kenapa fondasi ini penting banget. Oke, fondasi udah kuat, pilar-pilarnya juga udah mulai berdiri. Terus ngapain? Iya, sekarang saatnya kita ngebangun sesuatu. Dan disinilah cara belajarnya berubah total. Mungkin dulu kamu terbiasa belajar satu topik, terus ulangan, ganti topik lagi, gitu terus. Nah, sekarang lupain cara itu. Kamu bakal langsung menggabungkan semua pilar pengetahuan tadi buat ngerjain proyek-proyek yang beneran nyata dan relevan. Dan ini bukan proyek biasa-biasa aja loh. Bayangin deh, salah satu misi kamu adalah ngebangun aplikasi mobile kamu sendiri lengkap dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Atau ini, kamu bakal ngambil data beneran tentang sebuah isu global, terus kamu analisis dan kamu cari polanya buat nemuin wawasan baru yang bisa bantu orang bikin keputusan yang lebih cerdas. Dan ini nunjukin dengan jelas kalau informatika itu bukan cuma soal kode. Kamu juga bakal ditantang buat berpikir kritis tentang gimana teknologi itu membentuk masyarakat kita. Lengkap dengan semua sisi baik dan buruknya. Nah, setelah melihat semua ini, kita jadi bisa ngelihat gambaran besarnya kan? Perjalanan ini tuh pada akhirnya bakal ngebentuk sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar keahlian teknis. Ini dia intinya. Tujuan utamanya tuh bukan buat ngapalin fakta, bukan buat jadi kamus berjalan, tapi buat melatih otak kamu, membangun sebuah pola pikir, mindset untuk melihat masalah, lalu merancang solusi yang efektif dan kreatif. Pada dasarnya, ini adalah soal pemberdayaan. Kamu nggak akan lagi cuma jadi konsumen pasif teknologi, tapi kamu bakal jadi seorang pencipta, seorang pemikir kritis, dan seorang inovator. Dan skill ini bisa kamu bawa ke bidang apapun yang kamu mau, kedokteran, seni, bisnis, sebutin aja. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kamu renungkan. Dengan semua alat dan cara berpikir baru yang bakal kamu dapetin, kontribusi unik apa yang akan kamu berikan buat dunia? Masalah apa yang akan kamu pecahkan? Coba deh pikirkan.